Yes, selamat malam para sebutannya ya, sobat pelajar kali ya. Bertemu lagi barengan Said di sini di apa tadi acaranya? Konsul gak? Konsul dong, masa enggak? Asik. Ya, seperti biasa di episode kali ini Said bakal bahas soal materi ini ya, psikologi komunikasi. Dan hari ini Said bakal bahas tentang memori barengan teman-teman di sini. Ada sepasang kekasih ya. Enggak, ini ada rekan-rekan Said di ya, temen lah ya. Ada Yulia dan Rafa. Halo, say hi dulu ke kamera dong. Halo. Oke, tolong diperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin silakan dari Rafa. Namanya, dari mana, sekolahnya? Perkenalkan, nama saya Rafa Raihan. Yes. Asalnya dari Ungaran dan bersekolah di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga. Jurusan apa, Rafa? Multimedia. Multimedia, mantap. Terus ini mbaknya yang sangat cantik sekali. Halo, perkenalkan nama saya Julia Eka Bina. Saya dari Semarang. Semarang, Ya, oke. tepatnya di Kecamatan Tembalang. Wih, sangat Sekolah. lengkap sekali ya. RT berapa? Nggak usah disebut. RT 1. Wih. Sekolah dari? Sekolah di SMK Negeri 1 Semarang. Wih, mantap. Jurusan? Jurusan Broadcasting. Oke, PSPT. PSPT ya. Berarti kakak kelas ini Said. Saya juga kebetulan dari SMK 1. Terima kasih ya kalian berdua udah mau join di Konsul gak? Mantap sekali segmennya ya. Oke, dan kali ini tentang memori. Said bakal jelasin terlebih dahulu nih sebenarnya memori itu apa sih. Nah, menurut dari website dosenpsikologi.com, pengertian memori menurut Chaplin ya di tahun 2002 ini adalah yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu ya yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Ya, dari ketiga pengertian ini, maka memori ini dapat disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori ini menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas ya, dan namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu nih yang memiliki kekhasan ya yang mampu tersimpan. Nah, sehingga memori ini memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Oke, terus dari kalian ada nggak sih kayak pengalaman nih soal ya memori yang khas atau yang membekas banget gitu di hati, mungkin soal cinta atau kenangan nih bareng keluarga gitu, mungkin boleh diceritakan, paham gak sih sebenarnya? Jadi contoh kayak Said nih dulu waktu SMP gitu, ada nih seorang cewek cantik banget gitu kan, Islam banget ya kan, sholatnya 5 waktu, lucu ya kan, terus cara berbicaranya juga unik. Nah itu kan sangat khas ya, maksudnya buat Said itu kayak sesuatu yang berbeda dan memorable lah. Nah kalau kalian ada gak sih pengalaman yang memorable gitu, yang sampai sekarang masih diingat di memori kalian? Silakan, mungkin dari Rafa ya. Tadi kita udah mewek-mewek sebentar ya kan. Kita mungkin move on ke Rafa yang bakal stand up. Oke, Rafa punya pengalaman apa nih soal memori, mungkin seseorang atau pengalaman gitu? Boleh diceritain? Ke pengalaman sih, waktu kecil. Yes, gimana tuh? Soalnya dulu Rafa waktu kecil lu emang dibilang nakal banget. Sampai pun satu kelurahan pun tahu kalau Rafa itu emang anak nakal. Apa nih contoh satu deh kelakuan nih? Dulu waktu nih misal dulu tuh kan main sepedaan tuh, rantainya copot. Yes. Nah tangan Rafa kan benerin rantai tuh, kan otomatis
hitam ya, Hitam kotor kan ya, tangannya. kotor ya. Nah itu tuh di samping ada anak kecil. Anak kecilnya dilapin sama Rafa gitu. Itu anak siapa sebenarnya? Nggak tahu. Anak tetangga sih. Anak tetangga tahu, Iya. Rafa kenal gitu ya. Iya, kenal. Dan itu pun sengaja gitu. Oke, sadar ya Rafa ya. Ya memang. Dengan sadarnya. Oke. Dan itu pun sampai orang tua pun kena sidang. Jadi kedua Oke. keluarga Mm-mm. saling kayak diskusi gitu, mempermasalahkan kesalahannya Rafa sendiri. Tapi sekarang udah aman ya. Aman. Tapi sekarang masih nakal gak sih Rafa? Alhamdulillah sih menurut pandangan warga. Sekarang tuh Rafa udah ada peningkatan. Peningkatan ya, mantap. Oke, itu tadi ya sobat pelajar itu ya, sobat Zong ya. Smart people, pengalaman dari Yulia dan Rafa tentang memori nih. Oke, dan saya juga bakal bahas apa sih sebenarnya faktor-faktor eksternal ya dari memori yang bikin kalian ini bisa inget seseorang itu gitu. Oke, yang pertama itu bisa jadi dari gerakan nih. Contoh semisal Rafa nakal. Pasti anak kecil itu kan trauma dong. Inget terus dong. Karena gerakan Rafa itu yang sedikit nyeleneh ya, kan tangan kotor terus dilap-lapin gitu kan. Sebenarnya cukup ekstrim ya sebenarnya. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor eksternal untuk membuat memori itu. Dan terus juga ada intensitas atau stimulus atau rangsangan ya. Maksudnya ini seberapa sering sih panca indera kita itu menerima rangsangan. Semisal Said punya ini cewek cantik dulu waktu SMP gitu, parfumnya wangi banget. Nah itu kan panca indera hidung Said ya. Jadi kan inget terus gitu. Nah seperti itu ya. Terus juga ada kebaruan atau something new gitu. Semisal Said atau Rafa gitu suka sama cewek nih di SMA. Terus si cewek ini setiap minggu ganti terus nih gaya rambut. Nah itu kan bisa jadi nilai tambah untuk memori Rafa menangkap kalau oh ini cewek ini unik atau bakal membekas nih karena sering ganti-ganti rambut atau cat rambut, atau mungkin Rafa kalau ke sekolah naik motornya ganti terus, itu bisa jadi satu faktor. Terus juga ada perulangan atau penekanan ya. Semisal Yulia nih orangnya seneng gombal. Nah setiap hari kerjaannya gombal terus ya kan. Nah itu kalau diulang-ulang atau ditekan terus nanti bisa jadi Yulia bakal dapat namanya personal branding. Nah personal branding itu juga penting karena bisa ini memperkuat karakteristik dari Yulia, jadi mudah diingat begitu. Itu dari faktor-faktor eksternal ya. Terus juga mungkin ada yang bertanya prosesnya gimana sih untuk sampai ke memori gitu. Yang pertama itu ada encoding, terus juga ada storage dan retrieval. Nah bedanya encoding itu tempatnya untuk merekam data nih. Semisal yang tadi cewek yang Said taksir gitu, parfumnya wangi terus atau wanginya beda dari yang lain, mungkin bau rendang atau gimana. Jadi itu merekam data lah. Semisal hijabnya ganti-ganti, warnanya unik terus, itu proses merekam data. Terus mulai kesimpen nih di storage namanya. Mungkin jadi keinget semisal 1 hari gitu, oh parfumnya bau apel gitu. Atau contoh yang lain deh, nomor telepon. Semisal Said kasih nomor telepon nih 085602611899, kan pasti kalian nangkepnya di awal doang nih 085 atau 0 berapa gitu kan. Nah kalau udah sampai storage biasanya apal gitu. Paham ya? Wih sobat, kayaknya udah ngantuk nih. Oke ya, terus juga ada retrieval ya, itu ya ingat banget lah. Semisal 1 bulan Said masih inget parfumnya merek apa, baunya apa, rendang gitu mereknya, semisal Soflin apa ya terserah ya gitu ya. Oke, terus ada jenis-jenis memori juga.
ya, ada recall. Ini menghasilkan kembali fakta ya, atau kata demi kata yang secara diulang gitu. Misal nomor telepon tadi nih recall, berarti terus nih diucapin terus gitu, 085 602 611 899. Nah, kalau recall berarti ya terus diucap berulang-ulang sampai hafal. Biasanya kan cepat hafalnya gitu ya. Kalau Yulia biasanya kalau ngapal ini ngapal lah tuh, ya Allah jawane metu kalau ngapalin angka. Kenapa, Mang? Caranya gimana? Apakah emang harus diulang-ulang atau di print gitu terus ditempel di jidat atau gimana? Enggak sih, paling cuma Diliatin ya ini liatin aja. Maksudnya dengan ngeliat lama tuh kayak oh ya kayak Oke, tapi kan di dalam pikiran sebenarnya kan kayak mengulang-ulang gitu kan Iya. angkanya. Nah, anggap aja gitu ya, Iya. biar clear masalahnya, oke ya. Terus juga ada recognition ya, atau mengingat kembali informasi atau kata kunci. Contohnya kayak semisal Yulia atau Rafa ke Bali, terus nggak inget nih, semisal Said tanya, dulu waktu di hotel inget gak sih kayak Rafa pernah ngumpetin sendal aku nih gitu, tapi Rafa nggak inget. Nah, mungkin Said bakal ngasih kata kunci semisal itu loh yang di kamar mandi atau di atas genteng atau di atas bis gitu kan, nanti Rafa bisa jadi inget kembali gitu. Oke. Selanjutnya ada belajar lagi. Nah, ini biasanya kalian yang masih sekolah kalau mau tes gitu ya, udah dapat materi nih 3 bulan yang lalu. Nah, kalau mau tes ya belajar lagi. Caranya ya buka buku lagi, terus sering dengar informasi juga begitu. Terus ada yang terakhir merekonstruksi. Jadi dari tadi ada recall, recognition, terus relearning. Nah, nanti Rafa atau Yulia bisa merekonstruksi ya, atau membangun ulang ingatan yang mungkin pernah hilang begitu. Nah, yang terakhir nih anak-anakku sekalian yang udah pada ngantuk ya. Ada namanya mekanisme memori. Nah, yang pertama ini ada teori AUS ya, atau biasanya memori hilang tapi bisa dilatih karena waktu. Nah, itu sama aja kayak belajar sebenarnya. Jadi bisa pinter itu karena sering belajar, karena dilatih terus seiring dengan berjalannya waktu. Terus yang kedua ada teori interferensi ya. Ini saat melakukan perekaman info, biasanya perekaman info yang banyak pasti akan mudah lupa. Nah, biasanya kan kalian yang masih sekolah pernah gak sih kayak satu hari belajar fisika, kimia, matematika, dan bahasa Inggris dalam satu hari Senin. Itu kan mual-mual ya pasti ya. Nah, jadi belajar dengan porsi yang banyak itu tentunya akan mudah lupa begitu. Dan yang terakhir nih ada teori pengolahan informasi ya. Jadi informasi mula-mula disimpan di gudang indera ya, atau sensor storage, kemudian masuk pada short term memory atau STM hingga pada long term memory. Nah, ini semisal tadi contohnya sebuah angka nomor telepon gitu ya, pertama kali dengar misal 085 bla 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 bla. Nah, itu masuk ke panca indera kalian dengar, kalian lihat gitu, terus akan masuk ke short term memory. Semisal habis ini selesai talk show ini, kalian masih inget nih nomor tadi yang Said kasih gitu. Nah, terus bakal masuk ke long term memory itu semisal kalian udah pulang nanti masih inget juga. Nah, itu namanya long term memory begitu. Nah, itu adalah mekanisme memori ya. Oke, dan untuk sobat pelajar, mantap. Tadi cukup sekian ya untuk episode kali ini, ditemenin bareng rekan-rekan Said. Ada Yulia yang sangat cantik sekali hari ini ya. Ada Rafa juga yang menawan, tampan ya. Terima kasih ya udah berpartisipasi, terus juga udah men-share begitu. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini ada soal pengertian memori ya, terus ada faktor-faktor eksternal, proses memori, jenis memori, mekanisme memori, dan tentunya
bisa ketemu abang kan pasti sebuah hal yang wow ya, istimewa karena abang artis lokal nih. Masya Allah. Amin. Oke, terima kasih ya Yulia, Rafa, dan untuk sobat pelajar lainnya, wis mantap. Kita bakal ketemu lagi di Konsulga ya, begitu di episode selanjutnya. Jadi saya Tagil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.